Hari ini mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Ayub pasal yang ke-32. Saudara bisa membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membaca di ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat 22. Saya akan baca ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu." Saya juga akan baca ayat yang ke-7. "Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat." Saudaraku dikasih Tuhan, pasal 32 ini adalah pernyataan atau ungkapan pendapat dari Elihu, salah satu sahabat dari Ayub. Ketika Ayub mengalami penderitaan, ketika Ayub mengalami sakit dan mengalami persoalan dalam hidupnya, maka sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan hiburan atau memberikan semangat kepada Ayub. Tetapi ternyata hampir semua sahabatnya menyatakan dan memojokkan, menyalahkan Ayub. Akibat perbuatannya lah maka penderitaan itu muncul. Akibat perbuatan dosanya lah maka mereka Ayub mengalami penderitaan ini. Nah, saudaraku, di ayat ini kita memperhatikan bahwa dalam pasal ini Elihu juga berbicara, menyampaikan pendapatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, di ayat yang pertama sampai dengan ayat 6, maka saudara akan lihat inilah pernyataan yang menjelaskan bahwa dalam pasal ini merupakan perkataan, pendapat dari Elihu. Dalam pandangan Elihu, ketika saudara membaca ayat yang ke-6, kita mengetahui bahwa Elihu juga memiliki pandangan yang secara umum, ya sama dengan pandangan secara umum bahwa orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak umur, itu seringkali disebut sebagai orang yang lebih berhikmat karena mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dari orang lain. Dan saudaraku, tetapi dalam hal ini satu hal yang luar biasa bahwa Elihu di ayat yang ke-8 saudara bisa menemukan bahwa dikatakan di ayat yang ke-8, "Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian." Elihu juga memiliki sebuah pemahaman yang baik, pengertian yang baik bahwa sumber hikmat itu hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu dan memberikan pengertian kepada manusia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dan hanya pengertian Allah lah yang mampu mengatasi semua hikmat manusia. Nah, tetapi dalam hal ini saudaraku, itu juga termasuk hikmat yang dimiliki oleh Ayub. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya memperhatikan kebenaran ini, maka saudara akan tahu bahwa apa yang Elihu sampaikan, kebenaran yang Elihu sampaikan, ternyata kalau saudara baca di ayat yang ke-12, "Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam, tiada seorang pun di antara kamu yang menyanggah perkataannya." Saya ulangi, "Tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya." Kemudian ayat yang ke-20, "Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberikan sanggahan." Saudaraku dikasih Tuhan, Elihu ternyata ketika dia mengemukakan pendapatnya ini, kita juga melihat bahwa ada sisi emosi, ada sisi rasa di mana kalau dia berbicara itu akan mendatangkan, melegakan dirinya. Tetapi kalau kita mau lanjut lebih tahu, memperhatikan lebih lanjut, Elihu sama dengan ketiga sahabatnya, memojokkan dan menyatakan bahwa akibat kesalahan atau akibat dosa dari Ayub, penderitaan itu dialami. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
Tetapi saya sangat bersyukur ketika saudara dan saya membaca ayat ini juga mengajarkan kepada saudara bagaimana saudara dan saya memberikan pendapat, memberikan pandangan kepada orang lain. Dalam hidup kita sehari-hari, saudara dan saya sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain, sering berbeda pengertian dengan orang lain. Tetapi saya mengajak saudara untuk bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Elihu di ayat yang ke-8 itu menjadi pegangan kita. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberinya kepadanya. Pengertian yang ada pada saudara, mari kita selalu uji apakah itu selaras dengan apa yang Alkitab sampaikan. Langkah-langkah tindakan yang kita lakukan apakah selaras dengan firman Tuhan. Dan kalaupun kita berbeda pendapat dengan orang lain, tidak seharusnya kita hanya menyerang dan kemudian mengkritisi begitu saja dan langsung menyatakan bahwa orang itu salah. Mari kita juga cek kebenaran itu bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita berdiskusi menyampaikan dengan cara yang baik, orang juga akan bisa mengerti apa yang kita maksudkan. Saudara dikasih Tuhan, biarlah pembacaan kita pada hari ini mengajar saudara, membawa saudara bahwa ketika saudara dan saya berpendapat, ketika saudara dan saya menyampaikan pikiran, ketika saudara dan saya menyampaikan sesuatu kepada orang lain, biarlah sumbernya sebagaimana Elihu katakan tadi, Roh Allah itu memberikan pengertian kepada saudara saya, dan itulah hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.